Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Hanya kepadanya kita semua beribadah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pengajian kita malam hari ini saya bacakan beberapa hadis beserta penjelasannya yang terdapat di dalam kitab Subulus Salam, yang merupakan kitab yang mensyarah hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram adalah kumpulan hadis-hadis masalah hukum, masalah fikih yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis-hadis ahkam tersebut, hadis-hadis hukum atau hadis-hadis fikih itu kemudian disarah oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-San'ani. Kitab syarah itu dinamai dengan kitab Subulus Salam. Nah, ini untuk meningkatkan sedikit level kajian kita. Biasanya pada malam Jumat pekan pertama kita membahas masalah fikih dasar. Nah, kita ingin mengkaji lebih jauh dengan melihat hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama fikih dalam mengistinbatkan hukum-hukum fikih itu. Saya bacakan yang berkaitan dengan pembahasan tentang salatut tatawwu, salat sunnah. Hadis yang pertama, An Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghaira dzalik qultu huwa dzaka qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, rawahu Muslim. Dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada saya, mintalah apa yang kamu inginkan. Maka saya kemudian menjawab, saya meminta kepadamu ya Rasulullah supaya bisa menemanimu di dalam surga. Maka Nabi kemudian bertanya lagi, masih adakah permintaanmu selain itu? Saya menjawab, cuma itu saja permintaan saya ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian bersabda, kalau begitu bantu saya untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis
riwayat Muslim. Hadis ini mempunyai sabab urut, ada latar belakang sejarahnya. Sebelumnya itu Rabi'ah bin Malik al-Aslami, dalam kitab ini disebutkan huwa min ahli suffah. Beliau termasuk ahli suffah. Ada beberapa sahabat di masa Rasul tidak punya rumah sendiri, jadi mereka tinggal di beranda masjid, tidur di masjid, kalau makan sama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rabi'ah bin Malik ini termasuk salah satu di antara ahlus suffah itu. Pemimpinnya adalah Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridai beliau. Karena khadiman li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah bin Malik al-Aslami salah seorang sahabat yang melayani kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahibahu qadiman, beliau telah menemani Nabi sejak masa yang lama. Wala samahu hadaran wa safaran, dan sering menyertai Nabi baik pada saat Nabi tidak sedang mengadakan perjalanan ataupun pada saat Nabi mengadakan perjalanan. Mata sanata salasa wa sittina minal hijrah, beliau meninggal tahun 63 Hijriah. Wa kunyatuhu Abu Firas, kunyanya adalah Abu Firas. Nah, beliau bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah SAW. Pernah satu malam saya bermalam bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian di malam itu saya bawakan Nabi air untuk beliau gunakan berwudu, dan begitu juga hajat kebutuhan Rasulullah SAW. Nah, ketika itulah Nabi minta kepada saya, Rabi'ah, mintalah apa yang kamu inginkan. Maka Rabi'ah kemudian menjawab, saya meminta kepadamu ya Rasulullah supaya saya bisa menemanimu di surga. Nabi kemudian menegaskan lagi, masih adakah permintaanmu selain itu? Kata beliau, tidak ada lagi, cuma itu saja satu-satunya yang saya inginkan. Maka Nabi kemudian menjawab, fa inni ala nafsi, kalau begitu bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Amilal musannifu as-sujuda ala salati nafalan. Penulis kitab ini memahami kata sujud di dalam hadis tersebut dalam arti salat, khususnya salat sunnah. Kan Nabi mengatakan, bantu saya untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Nah, musannif penulis kitab ini memahami sujud yang dimaksud di situ adalah salat sunnah. Terkadang Al-Quran menamai salat dengan nama sujud. Misalnya Allah SWT berfirman, wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Wa minal lail, dan pada sebagian malam hendaklah kalian bertasbih, wa adbaras sujud, begitu juga di belakangnya sujud atau setelah sujud. Nah, ayat itu menyebut setelah sujud, tapi yang dimaksud adalah setelah sholat. Salah satu waktu yang disunnahkan bertasbih itu setelah sholat. Nah, musannif lebih mengkhususkan lagi bahwa sujud yang dimaksud oleh Rasul yaitu khusus salat sunnah saja. Faja'al al-haditsa dalilan ala tatawwu, maka beliau menjadikan hadis ini sebagai dalil akan disyariatkannya tatawwu atau salat-salat sunnah. Was sujud wa in kana yasduqu 'alal fardhi lakinnal ityana bil fara'id la budda minhu likulli muslim. Ya, meskipun kata sujud itu bisa juga mencakup salat fardu, tapi rasa-rasanya bukan itu yang dimaksud. Karena kalau salat fardu itu keharusan, kewajiban bagi setiap muslim. Jadi bukan menjadi satu keistimewaan tersendiri kalau yang dimaksud salat fardu.
Maka tentu yang dimaksud di sini salat sunnah. Wa innama arsadahu sallallahu alaihi wasallam ila syai'in yahtassu bihi. Karena Nabi bermaksud untuk memberikan tuntunan yang bersifat khusus. Ya nalu bihi ma talabahu, supaya sahabat tadi yaitu Rabi'ah bisa memperoleh yang dia inginkan, yaitu membersamai Nabi di dalam surga. Nah, maka tentu yang dimaksud oleh Rasul ya amalan yang bersifat khusus. Wa fihi dilalatun ala kamali imanil al-mazkur wa sumuwi himmatihi ila ashrafil matalib wa a'lal maratib. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan imannya, tingginya cita-citanya. Jadi keagungan apa yang diinginkan dan martabat yang tinggi. Sekaligus ini menunjukkan anna salata afdalul amal. Salat itu adalah amal yang utama. Fi haqqi man kana mislu. Nah, ini hadis pertama sebagai dalil disyariatkannya salat sunnah. Saya tidak baca keseluruhan syarahnya karena waktu kita yang terbatas, ambil poin-poinnya saja. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, beliau berkata, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menghafal atau saya mengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yang dimaksud di sini 10 rakaat salat sunnah. Hadza ijmal. Perkataan ini masih ijmal, masih bersifat global. Fassalahu biqaulihi. Setelah itu beliau kemudian merinci apa yang dimaksud dengan 10 rakaat, 10 rakaat itu. Disebutkanlah rakataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa rakataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, wa rakataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa rakataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, bahkan juga oleh beberapa ulama hadis yang lain. Wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat yang lain ada tambahan wa rakataini ba'dal jumu'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Jadi kalau kita mencermati hadis ini, untuk salat maghrib dan isya itu ada keterangan setelahnya fi baitihi, di rumahnya. Sehingga Imam As-San'ani menjelaskan taqyiduha, adanya pembatasan dengan kata-kata salat sesudah maghrib di rumahnya, begitu juga sesudah isya di rumahnya, ya dulu ala anna ma'adaha kana yaf'alu fil masjid. Berarti yang selain itu Nabi lakukan di masjid. Berarti yang 2 rakaat sebelum zuhur Nabi kerjakan di masjid, 2 rakaat sesudah zuhur Nabi kerjakan di masjid, 2 rakaat sesudah maghrib Nabi kerjakan di rumah, 2 rakaat sesudah isya Nabi kerjakan juga di rumah. Karena semua ada keterangannya fi baitihi. Kemudian rakataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Oh, ini tidak ada keterangan di rumah. Lam yuqayyidhuma. Abdullah bin Umar tidak memberikan pembatasan, ma'annahu kana yusallihima sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Padahal Rasulullah itu senantiasa melaksanakannya di rumah. Jadi yang 2 rakaat sebelum subuh itu senantiasa Nabi kerjakan di rumahnya. Terus kenapa malah tidak ada keterangannya? Kata beliau, wa ka'annahu tarakat taqyida li suhrati zalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan Abdullah bin Umar tidak menyebut pembatasan untuk 2 rakaat sebelum subuh, dalam arti tidak memberikan keterangan Nabi kerjakan di rumah li suhrati zalika, karena sudah sangat populer, ya, sudah sangat diketahui bahwa Nabi memang mengerjakannya di rumah, sehingga tidak perlu lagi beliau memberikan keterangan seperti itu.
Begitu juga dengan 2 rakaat setelah Jumat, itu Nabi sering mengerjakan di rumah. Bahkan sebetulnya menurut banyak ulama kita, salat sunnah itu pada umumnya lebih disukai untuk dikerjakan di rumah. Kecuali tentu saja salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid ya di masjid. Begitu juga salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Seperti misalnya salat tarawih, karena dianjurkan berjamaah ya lebih baik di masjid daripada di rumah. Begitu juga salat witir setelah tarawih, karena dianjurkan berjamaah ya lebih baik di masjid. Atau salat sunnah lain yang memang disyaratkan atau minimal dianjurkan berjamaah, seperti salat Id, ya Idul Fitri, Idul Adha ya di masjid atau di lapangan, bukan di rumah. Begitu juga dengan salat istisqa, salat minta hujan. Begitu juga dengan salat kusuf dan khusuf, salat gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Kalau salat yang seperti ini, maka dia lebih disukai untuk dikerjakan di masjid secara berjamaah. Salat-salat sunnah yang lain lebih disukai di rumah. Masuk salat tahajud, ya, salat duha, salat taubah, ya, salat hajat, ya, dan salat-salat sunnah yang lainnya. Kemudian fayakunu qauluhu 10 rakaat nazaran ila tikrar kulla yaum. Jadi perkataan Ibnu Umar bahwa beliau mengingat, menghafal dari Nabi 10 rakaat, itu menunjukkan tikrar kulla yaum, selalu berulang setiap hari begitu, tiap hari seperti itu. Karena di Jumat pun tetap 10 rakaat. Kemudian wali muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim secara khusus, tidak ada di Bukhari, min hadis Ibnu Umar, juga dari hadis riwayat Ibnu Umar, kana idza tala al-fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Nabi apabila sudah terbit fajar tidak melaksanakan salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Ini ada tambahan di Sahih Muslim bahwa Nabi itu apabila sudah terbit fajar, maka beliau tidak melaksanakan salat sunnah apapun kecuali 2 rakaat yang ringan. Huma al-ma'dudatani fil asr. 2 rakaat ini masuk dalam cakupan yang 10 rakaat tadi. Wa inna ma afada lafzu Muslim, hanya saja ada tambahan ilmu di riwayat Muslim tadi, ada 2 paling tidak tambahannya. 1, khiffatahuma, bahwa Nabi melaksanakan salat itu dengan cara yang sangat ringan. Ringan maksudnya Pak, sederhana, tidak lama beliau salat, yang 2 rakaat sebelum subuh. Wa annahu la yusalli ba'da tulu'ihi, dan yang kedua yang kita bisa pahami bahwa Nabi tidak melaksanakan salat itu kecuali setelah terbitnya fajar. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa salat sunnah fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu sama saja. Kadang mohon maaf, bahkan ada ustaz yang menjelaskan bahwa beda itu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat sunnah fajar. Katanya kalau salat sunnah fajar sebelum fajar, 2 rakaat subuh ya setelah masuk fajar. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa salat sunnah fajar itu sama saja dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan Nabi mengerjakannya dengan cara yang ringan. Wa tahfifuhuma mazhabu Malik wa Syafi'i wa ghairihima. Melaksanakan 2 rakaat itu dengan cara yang ringan itulah mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Syafi'i, bahkan mazhab selain keduanya. Wa qad jaa'a fi hadisi Aisyah, bahkan begitu ringannya cara Nabi melaksanakan 2 rakaat fajar itu, sehingga di dalam hadis riwayat Aisyah beliau berkata, hatta aqula aqra'a bi ummil kitab. Jadi beliau sampai bertanya-tanya, apa Nabi membaca ummul kitab, apa Nabi baca Fatihah? Jadi seakan-akan karena begitu cepatnya salat itu, kok seperti Nabi tidak baca Fatihah ini, begitu ringannya. Tapi tentu Nabi baca Fatihah, karena yang namanya membaca surah Al-Fatihah itu rukun dalam salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
Bahkan sejatinya bukan cuma surah Al-Fatihah, Nabi tetap membaca surah setelahnya atau membaca ayat. Paling sering Nabi membaca di 2 rakaat sebelum subuh itu, rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah surah Al-Kafir. Kemudian di rakaat yang kedua beliau biasa membaca surah Al-Ikhlas. Atau kalau bukan itu yang dibaca, maka 1 ayat saja yang dibaca. 1 ayat di rakaat pertama, 1 ayat di rakaat yang kedua. 1 ayat di rakaat yang pertama yang beliau baca yaitu ayat yang berbunyi qulu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu saja 1 ayat yang Nabi baca di rakaat pertama. Nanti di rakaat yang kedua 1 ayat lagi yang beliau baca. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh tadi. Wal hadisu dalilun ala anna hadhihi nawafil lis-shalah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa salat-salat sunnah adalah nafilah, tambahan bagi salat wajib, dan tentu ada hikmahnya. Padokila fi hikmati syar'iyyatiha, ada pendapat ulama kita hikmah disyariatkannya anna zalika liyakunu ma ba'dal farida jabaran lima farta fiha min adabiha, karena boleh jadi kalau yang kita laksanakan setelah salat wajib tadi, boleh jadi dalam salat wajib itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu bisa pada adab-adabnya, ya, sunnah-sunnahnya. Maka diharapkan dengan melaksanakan salat sunnah setelahnya itu bisa menjadi penutup, ya, penyempurna atas kekurangan pada salat wajib tersebut. Wa ma qablaha lizalik, begitu juga yang sebelumnya. Dan hikmah yang lain untuk yang sebelumnya, liyadkhula fil farida wa qad insaraha sadruhu lil ityani biha, supaya kita masuk dalam salat wajib itu hati kita sudah lapang untuk melaksanakannya. Kan sudah ada pengantarnya ini, diantar dulu dengan salat sunnah, hati kita sudah ada kesiapan, lapang untuk melaksanakan salat wajib, nah, barulah kemudian kita laksanakan salat wajib itu. Wa aqbala qalbuhu ala fi'liha, sehingga hati kita lebih mudah, lebih terbuka untuk menerima atau melaksanakan ibadah tersebut. Qultu, saya berkata, ya, penulis kitab ini, beliau berkata, qad akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Kemudian beberapa ulama hadis seperti Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis min hadis Tamim Ad-Dari, hadis yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Amal seorang hamba yang pertama dihisab di hari kemudian nanti adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tamma. Kalau hamba itu menyempurnakan salat wajibnya, ya dicatatlah sempurna. Wa illam yakun atammaha, kalau misalnya dia tidak menyempurnakan salat wajibnya, qala Allahu li malaikatihi, Allah kemudian berfirman kepada para malaikatnya, unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwu. Coba perhatikanlah, periksalah, apakah kalian mendapati pada hambaku ini ada salat sunnahnya? Kalau ada, fatukmiluna biha faridatahu, kalian sempurnakanlah salat wajibnya dengan salat sunnah itu. Summa zakatu kadzalik, begitu juga zakat. Summa tukhazul amal ala hasabi dzalik, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Wa huwa dalilun lima qila min hikmati syar'iyyatiha. Nah, di sini menjadi dalil tentang hikmah disyariatkannya salat sunnah. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah, baru 2 hadis ya tentang salat tatawwu. Baik, saya kira cukup dulu untuk malam ini sebagai pengantar. Sebagaimana biasa, saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.